Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa kam min insanin sahihin jismuhu wa ruhuhu maridun dha'ifu. Berapa banyak manusia yang sihat jasmaninya sedangkan ruhnya sakit dan lemah. Banyak manusia jasmani sihat, kalau ada penyakit karena makan teratur, minum teratur, olahraga teratur, 4 sihat 5 sempurna, sihat jasmani. Tapi waruhuhu maridun dha'ifu, rohnya sakit dan lemah. Rohaninya ini manusianya lemah, sakit. Wa kam min insanin saqimin jismuhu wa ruhuhu sahihun qawiyyu. Berapa banyak manusia yang sakit jasmani tetapi rohnya sehat dan kuat. Ada orang yang secara fisik sakit, kada bisa berduduk, kada didudukakan, kada bisa berdiri, kada didiriakan, sakit jasmani sakit. Tapi orang ini 10.000 sehari zikirnya, sekian juz baca Qur'annya. Nah ini orang rohani sehat tapi jasmaninya sakit. Berapa banyak manusia yang sehat jasmaniyah, rohaniyah sakit. Berapa banyak manusia yang sakit jasmaninya tetapi sehat rohnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, sukmul jismi yantahi bil maut wa sukmur ruh yantahi bin nar. Sakit jasmani ujung-ujungnya mati. Sakit jasmani berkesudahan dengan mati. Kayak apa aja orang sakitnya, bila mati hilang. Adalah orang mati kelupuk-kelupuk, bila mati habis. Kayak apa aja sakitnya jasmani, bila mati selesai. Wa sukmur ruh yantahi bin nar. Tetapi kalau sakitnya itu rohani, itu ujung-ujungnya kita masuk neraka. Ujung-ujungnya ke neraka. Kalau orang yang sakit rohani, nah ini kayaknya ujungnya masuk neraka dan berkepanjangan waktu yang lama. Nah oleh karena itu sakit jasmani ini berujung kepada kematian, sakit rohani berujung kepada neraka. Yang bagi lil insan ayyahtamma bi islahi rohaniyatih. Sayogianya manusia itu mementingkan kemaslahatan rohaninya, paukah timamihi bi islahi jismaniyatihi, melebihi mementingkan pada kemaslahatan jasmaninya. Nah itu sebabnya, jadi semestinya kita ini lebih mengutamakan kesehatan, kemaslahatan rohani. Semestinya itu yang diutamakan, melebihi daripada mengutamakan kemaslahatan jasmani. Jadi kalau kita misalnya berjalan ke suatu tempat, nah kita periksa tempat itu, kawak ada sembahyang di situ, kawak ada berwudu situ. Itu yang utama kita cari. Jangan dipikirkan kita kasih itu kawak makan di situ. Nah itu dipikirkan jasmani, ngarannya lebih dahulu. Kita ke satu tempat, anak berjalan, nak kemana, dan kita pikirkan kawak ada sembahyang di situ. Ada kadang untuk berwudu, kayak apa galang di sana, kawalah beribadah. Itu satu bukti kita mengutamakan kesehatan rohani.
Kalau kita kadang memikirkan itu, makan kawal harus itu. Kadang memikirkan kayak persembahyang, nah itu berarti kita mengutamakan jasmani. Dalam sebuah hadis disebutkan, himmatul mu'min as-sawmu was-salah, wa himmatul munafik al-batnu wal farj. Yang dipentingkan oleh orang beriman itu sembahyang, puasa, beribadah. Itu yang dipentingkan oleh orang beriman. Nyaman kada beribadah, kawa kada beribadah, itu yang dipenting. Kalau aku bekerja ini pekerjaan, kawa kada aku sembahyang, kawa kada aku berbuat jujur, kawa kada bersikap adil. Nah, itu orang beriman. Ada pekerjaan bagus, gajinya besar, orang beriman pasti berpikir, kalau aku terima pekerjaan itu, bisa kada aku jujur? Nah, kawa kada sembahyang, bisa kada puasa. Nah, itu orang beriman. Yang dipentingkannya itu ibadah. Wa himmatul munafik, sedangkan yang dipentingkan oleh orang munafik itu al-batnu wal farju, parut dan faraj. Mun aku pegawai itu kawa kada makan, kawa kada berkumpul bini. Nah, itu dipikirkannya. Ada pekerjaan gajinya larang, aku terima itu kawa kada bulik berkumpul bini, kawa kada makan nyaman di situ. Nah, itu orang munafik. Yang dipikirkannya cuma urusan perut dan kemaluannya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa rohaniyah itu lebih utama diperhatikan. Namun jangan lupa memperhatikan jasmani. Nah, itu artinya yang utama diperhatikan rohani. Jangan lupa memperhatikan jasmani supaya kedua-duanya bagus. Jangan dibalik. Bekerja mati-matian, jangan lupa sembahyang. Itu balik ngarannya. Itu dibalik. Maksudnya beribadahlah kamu kepada Allah, jangan lupa bekerja. Nah, jangan bekerja, jangan lupa ibadah. Itu terbalik ngarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Tafsir ayat ini adalah beribadahlah kamu kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jangan lupakan dunia. Nah, jangan lupakan dunia. Karena dunia ini tempat hidup kita, tempat bercucuk tanam kita untuk akhirat. Nah, itu yang bujur. Pentingkan urusan rohani kita supaya sihat, supaya kenyang, supaya bagus. Tapi jangan lupa memikirkan jasmani kita. Nah, itu yang tepat sudah. Jangan dibalik-balik. Bila terbalik juga. Kebiasaan kita selama ini ya kayak itu. Kenapa pikirkan dulu? Jangan lupa sembahyanglah. Jangan diingat baca Yasin. Nah, musinya sembahyang, baca Yasin, berselawat, berzikir. Jangan diingat makan. Nah, itu yang bujur. Jangan diingat makan. Jangan diingat minum, jangan diingat guring. Nah, itu orang-orang yang mementingkan ruhaninya. Sakit ruhani berujung neraka, sakit jasmani berujung mati. Tinggal kita milih. Tapi yang dituntut tentu kedua-duanya. Jasmani kita bagus, tapi ruhani lebih bagus daripada jasmani. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda sihatnya rohani seseorang. Apakah rohani kita ini sihat atau kada? Nah, kalau jasmani kita sihat atau kada tuh kita kalau tahu di pelajaran-pelajaran kesehatan atau bertakun lawan dokter, lawan mantri. Diperiksa darah, kada normal, periksa ini. Nah, itu kawa diperiksa. Nah, mengetahui rohani kita apa sihat atau kada, ujar para ulama mengatakan ada 4 tandanya.
mendeteksi nih rohani ini apakah parah atau kada. Jangan-jangan banget rohani kita nih. Satu, khiffatut ta'at, rajin berbuat taat. Rajin berbuat taat. Nah, kayak orang sihat jasmani, orang tuh sihat jasmani, rajin banget makan apa aja dimakannya. Orang sihat jasmani, kada ada penyakit apapun, semua makanan dimakaninya. Nah, orang yang sihat rohani itu khiffatut ta'ah, dia ringan melakukan taat, kada ada rasa berat. Nah, kada ada rasa berat, karena taat ini makanan rohani. Nyaman melakukan taat, ketujuh dengan taat. Yang kedua, halawatuha wa lazzatuha, lezat dan manis, nyaman, tanda rohani sihat. Baca zikir nyaman, baca salawat nyaman, baca Quran nyaman. Sama tubuh sihat. Tubuh sihat, makan ini nyaman, makan ini nyaman. Kalau tubuh sakit, makan ini pahit, makan ini pahit. Tubuh sakit. Nah, surungi satruk nang manis, minum ya tuh kada hakun. Napa pahit? Orang garing. Makan apa aja kada bau, kada beliur, pahit. Kenapa? Jasmaninya sakit. Nah, orang yang rohani sakit demikian. Suruh berzikir ulir, baca yasin dandak. Kenapa? Rohaninya sakit. Kalau rohani sehat, jangan yasin 5 kali yasin dibacanya. Orang yang rohaninya sehat. Yang ketiga, khaufu fautiha, takut keluputan taat. Ini paling takutan keluputan taat itu. Nah, paling takutan keluputan. Kada sempat sembahyang, kada sempat baca Quran, kada sempat baca, paling takutan itu. Sama kayak jasmani, paling takutan kehabisan makanan. Nah, keluputan makanan paling takutan jasmani. Nah, kalau rohani paling takutan keluputan taat ini. Iya, nah orang guring memasang alarm tuh. Ini guring nih. Kada ba alarm kan bisa taliwat sembahyang nih. Mau kada ba alarm kan subuh tak pukul 7. Ini takutan kalau putan subuh nih tuh, lalu alarm diandaknya jam 5. Kenapa takutan kalau putan subuh? Ini tanda rohani yang sehat. Orang rohani kada sehat kada peduli, guring jam 10 kebangun kada ada urusannya. Nah, itu orang rohani yang sakit. Kalau orang rohani sehat, bakal ada bani takutan, andak alarm bepasan siapa lawan bini, lawan laki. Ini orang bang garak. Nah, karena takutan ketinggalan sembahyang subuh. Nah, itu orang rohani sehat. Tahu khaufu fautiha keluputan, takut keluputan taat. Yang keempat, wanada mufautiha, menyesal keluputannya itu. Kalau sudah macam-macam cara tetap kada sempat juga, nah menyesal. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in banyak mengisahkan riwayat-riwayat bahwa sahabat Nabi dahulu tuh kada bamik sembahyang berjamaah itu. Pokoknya azan, siapa ada suara azan itu nyaringnya, nang kada bamik itu. Jadi sahabat-sahabat nang jauh rumah tuh kadang-kadang kada mendengar orang azan. Nah, sampai ke masjid sudah tuntung berjamaah. Nah, menyesal kalau putan sembahyang berjamaah, menyesal. Dan macam-macam mereka menebus sesalnya itu. Ada dengan sembahyang asar 27 kali diulang, karena berjamaah itu kan melebihi 27 kali sembahyang, diulang asar 27 kali daripada saking menyesalnya itu. Nah, itu tanda orang-orang yang rohaninya sehat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kesehatan jasmani itu diperlukan, dan yang lebih perlu lagi, lebih penting lagi adalah kesehatan rohani kita. Karena dengan sehatnya rohani itulah kita akan dapat keberuntungan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.